Berbuakso Atsawitur warenim Borgu dewa sidiamahi Diwa porocu dayat Om narayanu wedem sarum yad buatem yascebawiyam Neskolangku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit Om tuam siwa tuam dewa Ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru parani kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om santi santi santi
Belum memiliki izin, mega proyek Kondotel berkapasitas 3.000 unit kamar di Nusa Dua dihentikan pemerintah Provinsi Bali. BNN Bali memburu 4 tahanan yang kabur dari sel. Jalin kedekatan dengan kaum milenials, Net TV Bali gelar sharing session di kampus Udayana Bali. Menikmati sunset dengan berkendara motor custom di Canggu. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet berita terhangat dan inspiratif. Kehadiran klub Bali United di Pulau Dewata tidak hanya membuat kebanggaan bagi para pecinta sepak bola di Bali. Bali United juga turut serta memperkenalkan nama stadion yang digunakan, yaitu lapangan Kapten Iwayan Dipta ke seluruh Indonesia. Namun tidak banyak yang tahu siapakah Kapten Iwayan Dipta, selengkapnya dalam Bali Story. Inilah kemegahan Stadion Markas Bali United, Stadion Kapten Iwayan Dipta di Blak Batu, Gianyar. Stadion berkapasitas 40.000 penonton ini menjadi kebanggaan Pulau Dewata. Stadion ini dibangun dan diresmikan oleh mantan Bupati Gianyar, Cokorda Gede Budi Suryawan, pada tanggal 19 Februari tahun 2003. Sebelum Bali United, stadion ini sempat digunakan Persegi Gianyar saat berlaga di divisi utama Liga Indonesia antara tahun 2005 hingga 2007 dan Bali Dewata FC saat berlaga di kompetisi Liga Primer Indonesia tahun 2011-2012. Stadion Kapten Iwayan Dipta mulai dikenal pecinta sepak bola tanah air setelah digunakan sebagai markas Bali United. Seperti yang diketahui, Bali United kini berlaga di kompetisi tertinggi Liga Sepak Bola Indonesia. Stadion ini juga sering digunakan menggelar berbagai turnamen sepak bola di Indonesia seperti Piala Presiden dan Piala Jenderal Sudirman. Siapakah Kapten Iwayan Dipta? Tidak banyak catatan sejarah tentang sosok Kapten Iwayan Dipta. Satu-satunya yang bisa digunakan untuk mengetahui sosok Kapten Iwayan Dipta adalah buku yang disusun oleh Profesor Wayan Windia dan Wayan Sudarta. Kapten Iwayan Dipta adalah salah seorang dari 1.371 orang pahlawan yang dikenal pada masa revolusi fisik di Bali dari Banjar Tegas, Gianyar. Kapten Iwayan Dipta adalah Komandan Pemuda Republik Indonesia atau PRI Kabupaten Gianyar yang gugur pada usia sangat muda, yaitu 20 tahun pada tanggal 12 April 1946. Pada masa revolusi fisik atau pasca kemerdekaan tahun 1945, Kapten Iwayan Dipta sebagai Komandan PRI Gianyar ikut bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Kapten Iwayan Dipta ikut bergerilya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipecah belah oleh Belanda dengan membentuk Negara Perserikatan. Kapten Iwayan Dipta terkenal karena keberaniannya melawan Raja Gianyar pada waktu itu, yang lebih berpihak kepada penjajah Jepang dan juga Nika atau Belanda. Yang membuat beliau terkenal adalah tragisnya itu. Sangat tragis kematiannya, beliau masih sangat muda, 20 tahun. Disiksa oleh PPN, itu pemuda buatan Bumi Agung, Raja Gianyar. Karena dia sangat muda, gitu terkenal akhirnya. Dan juga kematiannya di Sukahadi ditembak sekali oleh PPN. Beliau belum gugur, malah
berkata-kata, mengumpat itu yang menembak itu. Hei, kamu menembak saya karena suruhan Gong Diagung Raja Gianyar. Kalau saya bersalah, saya terima ini kematian. Kalau tidak saya bersalah, maka tempatnya Gong Diagung di alam sana akan saya ambil. Ditembak lagi 2 kali baru beliau gugur. Bersamaan dengan temannya namanya Ketut Lanus. Untuk mengenang peristiwa gugurnya Kapten Iwayan Dipta, dibangun tugu peringatan, walaupun kondisinya kini cukup memprihatinkan. Tidak jauh dari lokasi gugurnya Iwayan Dipta, juga dibangun sebuah monumen perjuangan Ciungwanara sebagai tempat disemayamkannya abu jenazah dari 20 pasukan Ciungwanara di bawah kepemimpinan Iwayan Dipta. Mantan Bupati Gianyar Cokorda Gede Budi Suryawan yang juga anak pejuang kemudian memberi nama stadion yang dibangun masa pemerintahannya dengan nama Kapten Iwayan Dipta. Dengan memberi nama stadion Kapten Iwayan Dipta, diharapkan para pemain klub yang bermarkas di stadion tersebut bisa memiliki semangat perjuangan yang sama. Kita ke informasi selanjutnya. Bagi Anda penggemar yoga, mungkin bisa mencoba sensasi yoga yang satu ini. Di Ubud, Bali ada yoga lumpur dan tak hanya soal gerakan saja, melainkan juga memiliki nilai spiritualitas yaitu menghormati alam. Memulai aktivitas di pagi hari dengan berolahraga sepertinya memang menjadi pilihan yang tepat, apalagi di tempat yang menyejukkan mata seperti ini. Selain pikiran kita jadi segar, otomatis tubuh kita pun juga akan bugar. Pemandangan hamparan sawah nan hijau sungguh menyejukkan mata. Apalagi dengan udara sejuk seperti ini, benar-benar bisa membangkitkan semangat. Selamat datang di Desa Visesa Ubud, Gianyar, Bali. Desa wisata ini menawarkan nuansa pedesaan lengkap dengan segenap aktivitasnya. Tapi ada satu hal menarik yang bisa dilakukan di sini, yoga lumpur atau mat yoga. Semua gerakan yoga dilakukan di dalam lumpur. Tak hanya fokus pada gerakan tubuh, semua peserta wajib melakukan ini, tersenyum. Dipercaya senyum dapat menyalurkan energi positif sehingga dapat membawa kebahagiaan dan ketenangan. Ternyata tak mudah melakukan yoga lumpur. Tanpa alat bantu pun yoga di dalam lumpur ini ternyata memang cukup menguras tenaga. Karena di sini setiap gerakan yang akan kita lakukan akan mendapatkan tekanan dari lumpur itu sendiri. Sehingga kita akan kesulitan untuk bisa berpindah tempat dengan seenaknya. Yoga lumpur bukan hanya soal gerakan, melainkan juga memiliki nilai spiritual. Bagi orang Hindu, dipercaya tanah yang merupakan bagian ibu pertiwi mampu memancarkan aura dan energi positif bagi manusia. Yang di lumpur itu sangat bagus untuk bagaimana kita melatih untuk balancing, itu keseimbangan. Karena kalau yang di yoga yang biasa kita lakukan di ruang-ruang biasa itu sangat mudah, tapi di sini kita dituntut untuk melakukan lebih keseimbangan. Keseimbangan itu akan menyangkut pada suatu bagaimana kita menjaga keseimbangan tubuh kita, nanti dengan juga pikiran kita itu akan sangat bergantungan juga. Peserta pun merasakan manfaatnya setelah selesai mengikuti kelas yoga ini. Kalau ini mungkin baru pertama kali aku yoga lumpur dan surprise juga ternyata efeknya lumayan enak buat di badan, terutama untuk balancing, terus lebih ke meregangkan otot. Jadi mungkin karena kita yang biasa kerja kantoran, biasa duduk lama, terus tiba-tiba disuruh yoga berat juga, apalagi di lumpur. Dan ternyata setelah yoga lebih fresh, lebih enak.
Yoga lumpur biasanya dilakukan pagi hari setelah matahari terbit. Dalam konsep spiritual, hal tersebut sebagai penghormatan terhadap tanah serta matahari yang setia menyinari bumi. Vera Zenvia, Dewa Priyana, melaporkan untuk NET. Belum miliki izin mega proyek kondotel berkapasitas 3.000 unit kamar di Nusa Dua dihentikan pemerintah Provinsi Bali. Sesaat lagi tetap di NET Bali. You are watching NET, and happy anniversary! Hi, I'm Celine Dion, and you are watching NET. What's up, y'all? It's your man Tyrese Gibson. Salamat. Ulang Tahun. You're watching NET Salama Ulang Tahun. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Selamat pagi. In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Everybody get up. Pasca diguncang gempa tektonik berkekuatan 3,7 skala Richter di Desa Tejakula, pihak Badan Peneliti dari Geologi Bandung diterjunkan untuk memeriksa gempa yang terus terjadi. 3 orang dari Badan Penelitian Geologi Bandung diterjunkan langsung ke Bali Utara untuk mengecek wilayah Buleleng pasca terjadinya gempa yang melanda Desa Tejakula. Akibat gempa ini merusak 3 pelinggi pura dan 2 rumah milik warga serta memutus jalan di Dusun Antapura. Hingga saat ini warga merasakan sebanyak 15 kali gempa sejak hari Sabtu lalu. Terparah gempa berkekuatan 3,7 skala Richter terjadi pada Senin dini hari. Dengan menggunakan alat pendeteksi pusat gempa yang langsung dibawa dari Bandung, alat yang bernama seismograf ini mampu mendeteksi pusat terjadinya gempa di wilayah Tejakula. Tim yang diturunkan dari Kementerian ESDM ini akan melakukan penelitian di sejumlah titik di seluruh Kabupaten Buleleng. Menurut Kepala BPBD Buleleng, Made Subur, mengaku pusat gempa yang terus terjadi ini berada di wilayah Desa Tejakula. Ini dikarenakan adanya 3 titik patahan yang ada di kedalaman 10 meter. Dan juga desa ini berdekatan langsung dengan 2 gunung tertinggi di Bali, yakni Gunung Agung dan Gunung Batur. Diduga 2 gunung ini aktif dan magma gunung ini terus bergerak di perut bumi. Sehingga gempa hanya terus dirasakan oleh Desa Tejakula dan wilayah Kecamatan Kubu, Karangasem. Mengadakan penelitian dari barat sampai ke timur, nanti dari Badan Geologi Pusat, dari Kementerian ESDM. Setelah ini nanti, setelah hasil penelitiannya ini, baru akan merekomendasi akan kebutuhan alat, termasuk getaran-getaran tanah yang berpotensi longsor dan sebagainya. Berapa titik Pak lokasi penelitian? Dari barat sampai ke timur. Ya tadi dari Lopina, dari kantor, Sangsit juga tadi, sekarang sini, besok lagi ke sini, dari timur sampai juga ke barat. Itu dipasang alat Pak atau gimana? Kita teliti,
adakan penelitian. Ini kan alat ini kan meneliti getaran di mana daerah palung, di mana daerah patahan, sehingga nanti ini akan merekomendasi. Sementara itu, menurut Kepala Penelitian Geologi Bandung, Salman menjelaskan penelitian ini dilakukan untuk memastikan patahan yang ada di wilayah Buleleng. Jika memang ditemukan patahan yang beresiko dan terjadinya aliran magma di wilayah perbukitan, maka akan dipasang alat untuk memantau Kabupaten Buleleng jika terjadi gempa. Di sini ada jalur patahan ya, arahnya kurang lebih agak barat tenggara barat laut. Yang saya kira di sini agak dekat dengan itu. Jadi kalau itu bergerak bisa menimbulkan bangunan-bangunan yang terutama fondasinya itu tanah masih tanah huruf macam itu lebih kuat getarannya. Itu lempeng bumi apa gimana? Oh, masih jauh dari lempeng bumi ya. Ini bagian dari lapisan tanah. Namun resiko tingginya kerusakan akibat gempa ini dinilai sangat kecil. Salman menilai gempa yang dangkal ini cenderung merusak bangunan yang berpondasi lebih dalam. Namun bila rumah berpondasi dangkal akan lebih aman dari kerusakan. Seringnya terjadi gempa ini pun tetap harus diwaspadai oleh masyarakat Pejakula. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Informasi selanjutnya, tim gabungan Kemenaker Trans dan Mabes Polri Rabu sore gelar sidak ke kantor PJTKI di Cawang, Jakarta Timur. Petugas mengamankan 3 calon TKW yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah dan Malaysia. Rabu sore, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama Mabes Polri inspeksi mendadak ke kantor PJTKI PT Bidar Timur di Jalan Budi Cawang, Jakarta Timur. Meski izin PJTKI telah dicabut tahun 2016 lalu, namun PJTKI diduga tetap menyalurkan calon tenaga kerja ke Timur Tengah dan sejumlah negara lain. Sebelumnya, petugas menerima laporan dugaan pengiriman 1.000 TKW ilegal ke Timur Tengah oleh PT Bidar Timur itu. Petugas mengamankan 3 calon TKW yang akan diberangkatkan ke Malaysia, 1 diantaranya TKW ilegal yang akan dikirim ke Timur Tengah. Dari kasus PJTKI ilegal, tim gabungan Kemenaker Trans dan Mabes Polri telah membekukan setidaknya 51 PJTKI bermasalah. Dibutuhkan. Nah, mereka punya kolega-kolega PPTKI sukses list yang belum disambut. Biar jadi mereka ambil, titipin ke sana, ditampung di tempat yang sudah ditutup, dibawa ke medical jam-jam. Karena medical jam-jam kemarin sudah kita gerebek. Ternyata hari ini TKI yang ada di sini salah satunya sedang dibawa ke medical jam-jam untuk diperiksa kesehatannya. Belum miliki izin, mega proyek kondotel berkapasitas 3.000 unit kamar di Nusa Dua dihentikan pemerintah Provinsi Bali. Di kawasan wisata Pantai Geger Nusa Dua ini rencananya akan dibangun kondominium villa dan hotel berkapasitas kamar sebanyak 3.000 unit yang menawarkan pemandangan Samudra Hindia. Pihak investor dari PT SGP atau Surya Gardenia Properindo merupakan perusahaan konsorsium dari PT Surya Raya Investama selaku pemilik lahan yang menggandeng investor dari Hong Kong yakni PT China Country Garden. Saat ini investor sudah melakukan pembersihan lahan dan pemasangan pagar di sekeliling lahan. Namun rencana pembangunan akomodasi pariwisata ini terkendala karena belum memiliki izin. Hal ini diketahui setelah Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Penanaman Modal Provinsi Bali melakukan sidak ke lokasi tersebut pada Jumat 12 Mei lalu. Dari hasil sidak Jumat lalu, pemerintah provinsi terpaksa harus menghentikan pembangunan mega proyek ini karena tidak ada izin resmi. PT SGP ini yang jelas ya belum memiliki izin, ya belum memiliki izin, baru tahap sosialisasi katanya ya dengan Desa Pemige dan kami ya telah perintahkan kepada pengawas pekerjaan itu agar tidak melakukan kegiatan, ya nggak ada izin kan. Terkait perizinan, Pemprov masih akan berkoordinasi dengan pihak Pemkab Badung karena mega proyek ini melibatkan investor asing sehingga izin prinsipnya diterbitkan oleh Pemprov. Sementara perizinan lain akan diterbitkan oleh Pemkab Badung. Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal Negara tidak akan mengeluarkan izin prinsip jika belum ada rekomendasi dari Gubernur Bali. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Menjelang bulan puasa, Dinas Perindak Kabupaten Buleleng lakukan inspeksi di 2 pasar terbesar di Bali Utara. Disperindak menemukan beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi.
Sejumlah pedagang Rabu siang dikejutkan dengan kedatangan sejumlah petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Buleleng yang melakukan pemantauan terhadap harga sejumlah kebutuhan pokok menjelang bulan puasa ini. Inspeksi mendadak ini dilakukan untuk mengetahui berapa kebutuhan pangan yang mengalami kenaikan yang cukup tajam. Tidak hanya itu, pemerintah juga memastikan stok pangan seperti beras dan daging di saat bulan puasa mencukupi. Sasaran pertama dilakukan di Pasar Banyuasri, Buleleng. Petugas langsung mengecek sejumlah gudang beras milik pedagang. Dari hasil inspeksi, harga beras lokal dan yang didatangkan dari Jawa Timur mengalami kenaikan. Kenaikan rata-rata hanya sebesar Rp200 hingga Rp500 per kilogramnya. Tidak itu saja, stok beras pun dinilai aman hingga Lebaran nanti lantaran Buleleng baru saja usai musim panen. Itu ya juga bisa, di samping masa panen juga sudah selesai lah ya, kan biasa kan panen raya, sekarang kan bulan begini kan sudah habis lah masa panen di Jawa juga ya. Kisaran kenaikannya berapa? 100-200 rupiah ya? Per kilo lah. Kenaikannya dari kapan, Bu? Sudah berapa hari yang lalu ya, ada setengah bulan yang lalu. Menurut Kepala Disperindak Buleleng, dari hasil sidak yang dilakukan, kenaikan harga kebutuhan pokok yang paling tinggi terjadi pada bawang putih yang mencapai Rp50.000. Selain bawang, harga daging sapi dan ayam pun mengalami kenaikan di kisaran Rp5.000 hingga Rp10.000. Harga daging sapi super ini dijual pedagang mencapai Rp115.000 dan Rp95.000. Nah, secara umum dapat saya sampaikan, jadi harga-harga kebutuhan pokok ya, baik itu beras, cabai, bawang putih, bawang merah, dan juga daging memang pada umumnya harganya stabil. Ya, cuman tadi ada beberapa yang mengalami peningkatan seperti misalnya daging sapi. Ya, daging sapi memang awalnya kan yang kan 90, sekarang sampai 95. Tetapi di satu pihak ada juga yang menjual sampai 90. Berarti ini kan termasuk stabil. Nah, oleh karena itu inilah yang kita harapkan supaya harga-harga yang terjadi di pasaran itu memang kita harapkan stabil. Tujuannya adalah menjelang hari raya besar Idul Fitri ini, puasa ini, supaya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga yang stabil dengan harga. Selain memantau sejumlah harga di Perinda, Kabupaten Buleleng juga melakukan pemeriksaan sejumlah timbangan para pedagang sembako maupun sayur dan pedagang emas di sejumlah toko di Pasar Banyuasri. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan sejumlah pedagang yang nakal mengolah timbangan mereka saat masyarakat ramai berbelanja kebutuhan jelang puasa. Putu Wijana melaporkan untuk NET. BNN Bali memburu 4 tahanan yang kabur dari sel, sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Get up.
Ya, kembali di Net Bali, BNN Provinsi Bali masih memburu 4 tahanan yang kabur dari sel dengan memotong teralis ventilasi kamar mandi Selasa kemarin. Saat ini petugas jaga sel juga sedang diperiksa intensif akibat kelalaiannya. Kabak Umum BNN Provinsi Bali AKBP Sanggede Sukawiyasa Rabu pagi merilis foto 4 tahanan narkoba yang kabur Selasa dini hari kemarin. Salah seorang di antaranya adalah desersi polisi Iwayan Lengkong Wardana. Keempat tersangka ini kabur dengan cara memotong teralis ventilasi kamar mandi sel tahanan. Petugas masih menyelidiki bagaimana para tahanan mendapat gergaji untuk memotong teralis tersebut. Selain memeriksa CCTV, petugas jaga juga diperiksa intensif akibat kelalaiannya. Lakukan pemeriksaan mendalam pada petugas jaga yang ada. Dan ini nanti memang kalau salah prosedur SOP yang nanti bila ditemukan dan lain sebagainya dalam pengamanan ini tidak ada. Ini kita akan lakukan langkah-langkah proses dan tindakan tegas terhadap petugas bila terbukti. BNNP Bali telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mempersempit ruang gerak keempat tahanan kabur. Pelabuhan Gilimanuk dan Padang Bayi juga sudah diperketat untuk mengantisipasi keempatnya keluar Bali. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Pengadilan Negeri Denpasar akan meningkatkan sistem pengamanan pasca kaburnya seorang tahanan asal Peru Selasa kemarin. Sementara sampai saat ini polisi belum menemukan terdakwa kasus pembobolan ATM tersebut. Sel tahanan di Pengadilan Negeri Denpasar Selasa kemarin berhasil dijebol oleh salah seorang terdakwa asal Peru, Jose William Salazar Ortiz, dengan cara membuka teralis kamar mandi. Saat ini teralis sudah dipasang kembali karena ruang tahanan tetap digunakan untuk menampung terdakwa lain yang menjalani sidang. Ketua PN Denpasar mengaku terkejut dengan aksi Ortiz, mengingat saat kejadian kondisi sel tahanan dan sekitarnya cukup ramai. Pihaknya akan segera membenahi sistem pengamanan sel tahanan agar kasus seperti ini tak terulang lagi di kemudian hari. Selain kita teralis tadi, ya kita rangkap 3, kemungkinan juga yang menghadap ke Dirmil itu kita pasang CCTV. Kalau yang sekarang kan hanya kanan kiri, depan kanan kiri, belakang memang tidak, ya. Pengadilan Negeri Denpasar sudah berkoordinasi dengan Polresta Denpasar untuk memburu tahanan tersebut. Sampai saat ini, PN Denpasar belum menerima informasi dari aparat kepolisian terkait keberadaan Ortiz. Meski terdakwa kabur, sesuai aturan Undang-Undang Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tetap bisa memutus perkara tanpa kehadiran yang bersangkutan. Proses sidang kasus pembobolan ATM yang melibatkan sindikat asal Peru saat ini tinggal menunggu putusan majelis hakim. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Sebuah kapal tanker terbakar di perairan Benoa sebabkan ribuan liter minyak tumpah ke laut, namun seluruh ABK kapal berhasil selamat. Peristiwa ini merupakan simulasi dalam latihan gabungan regional Marpolex Maritim Polusi Exercise 2017. Sebuah kapal tanker bermuatan ribuan liter bahan bakar mengalami kebakaran usai bertabrakan dengan kapal lainnya di perairan Benoa, Bali. Seluruh ABK kapal tanker berhasil menyelamatkan diri dengan cara menceburkan diri ke laut. Bantuan dari tim SAR pun mulai berdatangan untuk menyelamatkan para ABK. Proses evakuasi ABK yang selamat juga menggunakan helikopter milik Basarnas Denpasar. Sementara kapal tugboat berusaha memadamkan api yang menghanguskan sebagian kapal tanker. Peristiwa tersebut merupakan skenario awal dalam simulasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut. Untuk menanggulangi akibat tumpahan minyak, tim melakukan 3 tahapan yang bisa dilakukan. Tahap pertama disebut dengan Tir 1. Tir 1 itu adalah lokal yang dikoordinatorin oleh Sabandar setempat. Kemudian Sabandar setempat tidak bisa menanggulangi yang lokal itu, dia akan naik ke Tir 2, sifatnya regional. Demikian juga kalau tumpahan minyak pertama besar dan tidak mampu lagi menanggulangi, maka dia akan naik ke Tir 3 atau level 3. Disebut kalau di dalam penanggulangan tumpahan minyak itu disebut Tir 1, Tir 2, dan Tir 3. Tir 3 itu dikoordinatori levelnya nasional, sudah oleh Bapak Dirjen Perhubungan Laut. Itu tata cara penanggulangan tumpahan minyak di laut. Latihan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut atau regional Marpolex Maritim Polusi Exercise 2017 berlangsung sejak 15 hingga 17 Mei di perairan Benoa, Bali. Melibatkan 2 negara yakni Indonesia dan Filipina. Kegiatan latihan antar 2 negara ini rutin digelar setiap 2 tahun sekali secara bergantian, yang bertujuan untuk memastikan jika terjadi tumpahan minyak di laut bisa diatasi dengan efektif dan efisien.
Bagi Indonesia dan Filipina sendiri, latihan ini sangat penting karena dua negara ini terhubung oleh Samudra Hindia, Lautan Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Di jalur tersebut, pelayaran mencapai 20.000 kapal per tahunnya, sehingga potensi ancaman terjadinya tumpahan minyak cukup tinggi. Latihan gabungan ini selain melibatkan sejumlah instansi terkait seperti Pertamina, juga melibatkan 600 personil dari tim lokal, daerah maupun nasional, serta 24 kapal Coast Guard dan 1 unit helikopter milik Basarnas. Sementara Filipina mengerahkan 240 personil dan 4 kapal Coast Guard serta 3 personil dari Japan Coast Guard. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sebuah tugboat bermuatan batu bara menabrak jembatan Ampera Palembang, Sumatera Selatan. Akibatnya arus transportasi di Sungai Musi terganggu. Kapal menabrak 2 tiang jembatan Ampera setelah tali penarik muatan terputus dan tugboat terseret arus sungai. Polair Polresta Palembang menarik kapal milik PT Bukit Asam yang menabrak jembatan menggunakan 2 kapal tugboat. Akibat kejadian ini, transportasi Sungai Musi penghubung hulu dan hilir kota Palembang terganggu. Sementara sebuah speedboat diturunkan turut tertabrak dan tenggelam dalam kejadian ini. Penyebab kecelakaan masih diselidiki oleh polisi. Akibat tadi dari benturan tadi, akibat tadi laka tadi, mengakibatkan lalu lintas di bawah Ampera mengalami kendala, yaitu tentu lalu lintas dari masyarakat tidak bisa lebih efektif. Jalin kedekatan dengan kaum milenial, Net TV Bali gelar sharing session di kampus Udayana Bali. Saat lagi tetap di Net Bali. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Hai guys, welcome to Mega. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Everybody get up. Jalin kedekatan dengan kaum milenial, Net TV Bali gelar sharing session di kampus Udayana Bali. Tak hanya pemaparan materi seputar jurnalistik televisi, berbagai games dan kompetisi live report pun diselenggarakan untuk berbagi pengalaman dengan peserta. Untuk pertama kalinya Net TV Bali menyelenggarakan workshop jurnalistik dengan kegiatan sharing season bersama ratusan mahasiswa ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali. Selain untuk menjalani kedekatan dengan kaum milenials, digagasnya acara ini juga sebagai upaya mencari ide dan masukan bagi perkembangan Net TV Bali. Tujuannya kami dari Net TV ingin lebih kenal lagi, lebih dekat lagi kepada pemirsa-pemirsa kami, terutama yang di Pulau Bali ini. Apalagi teman-teman ini adalah teman-teman dari kampus UNUD, Udayana, yang saya pikir ini adalah potensial muda yang perlu tahu bagaimana kinerja dari seorang jurnalis ini.
Acara sharing season kali ini diisi dengan berbagai pemaparan materi dari setiap divisi yang ada di Net Bali. Tak hanya itu saja, untuk memantik semangat peserta, tim Net Bali pun mengadakan games dan kompetisi live report. Seluruh peserta yang hadir sangat antusias dengan adanya praktek jurnalistik secara langsung. Wah, seneng banget sih karena kan akhirnya bisa lebih dekat juga sama Net, jadi lebih tahu gimana tentang produksi berita dan pastinya dapat ilmu tambahan. Tak hanya mahasiswa saja yang tertarik dengan kegiatan sharing session ini. Tim Net Bali pun mendapat apresiasi dari pimpinan kampus atas kerjasama yang dilakukan. Baik, terima kasih. Saya menyambut baik dan saya memberi apresiasi buat Balinet karena Balinet sendiri punya program-program yang bagus yang bisa bekerja sama dengan kampus khususnya FISIP untuk mengembangkan seluruh proses pembelajaran menyangkut jaringan pertelevisian dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa karena pengalaman lapangan sangat berharga bagi kaderisasi buat mahasiswa komunikasi ke depan. Kegiatan sharing season yang dilakukan tim Net Bali di Aula Nusantara Kampus Udayana ini juga sebagai rangkaian acara untuk menyambut ultah Net Bali yang kedua. Vera Janvia, Dewa Priyana melaporkan untuk Net. Informasi selanjutnya, bagaimana jadinya kalau Presiden Joko Widodo mendongeng untuk ratusan siswa sekolah di istana. Nah, ini dia nih, dilakukan Jokowi di hadapan siswa SD dan SMP saat peringati Hari Buku Nasional. Dongeng disampaikan tentang lutung kasarung. Purbalarang menyampaikan pada Purbasari bahwa dia, Purbasari, kamu boleh kembali ke istana, kamu boleh kembali ke kerajaan. Asalkan mempunyai calon suami yang tampan, kayak Pak Jokowi. Yang terakhir tadi guyon, ya. Tawa ratusan siswa SD dan SMP terdengar saat Presiden Joko Widodo mendongeng kisah lutung kasarung di Istana Rabu sore. Presiden menilai dongeng merupakan media yang baik untuk tanamkan nilai budi pekerti termasuk kebinekaan bangsa. Betapa beragamnya dari sisi suku kita, agama kita, budaya kita yang melahirkan cerita-cerita seperti tadi saya sampaikan. Seperti biasa, Presiden pun berikan kuis berhadiah sepeda dalam acara yang bertema Gemar Membaca tersebut. Sepedanya diambil. Lalu ada pula siswa yang ikut berdongeng di hadapan yang lain. Menceritakan sedikit tentang kisah maling kundang. Tadi kan sudah melakukan acara dengan Bapak Jokowi, tadi juga udah mendengar dia mendongeng begitu ya. Apa saja pesan yang kamu dapat? Bapak Jokowi menitipkan supaya lebih rajin belajar, memajukan bangsa, lebih berimajinasi. Ya, harus memajukan pikiran-pikiran anak bangsa lah. Yang juga mau jadi duta baca. Acara yang digelar pertama kalinya tersebut dipandu oleh Duta Baca Indonesia Najwa Shihab dan dilangsungkan untuk memperingati Hari Buku Nasional yang jatuh pada Rabu 17 Mei. Anjana Demira, Prihardani Purba melaporkan untuk Net. Presiden Jokowi yang mendongeng. Gelar pertemuan dengan pimpinan redaksi media massa, Presiden Joko Widodo paparkan pencapaian pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain itu meminta penegak hukum tidak ragu untuk menindak kelompok yang anti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Rabu siang, Presiden Joko Widodo mengundang 30 pimpinan redaksi media massa ke Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden membahas fokus pemerintah saat ini, yaitu pembangunan infrastruktur terutama di luar Pulau Jawa. Berbagai pencapaian dalam pembangunan infrastruktur pun dipaparkan. Nah, selain itu, Presiden juga menekankan NKRI dibangun di atas dasar Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga tidak boleh ada individu atau kelompok yang mengancam dasar negara. Dan informasi ini juga bisa dibuka di netizen di website netzi.co.id. Tim nasional U19 harus puas bermain imbang 1-1 melawan Celebes FC dalam laga uji coba di Stadion Kapten Dipta Gianyar Rabu sore. Pelatih Indra Safri akui lini depan anak asuhnya masih lemah karena banyak menyia-nyiakan peluang emas.
Timnas U19 yang tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti turnamen Toulon Prancis menggelar laga uji coba melawan Celebes FC di Stadion Kapten Dipta Gianyar Rabu sore. Anak asuh Indra Safri ini tampil dominan di awal babak pertama dan terus menekan pertahanan Celebes. Namun sejumlah peluang emas yang diperoleh Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan gagal dikonversi menjadi gol. Garuda Muda baru bisa membobol gawang Celebes FC di menit 33 melalui sontekan Feby Eka Putra. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Celebes FC yang tidak ingin dipermalukan Timnas U19 mulai mengambil inisiatif serangan. Tim Liga 2 ini memperoleh sejumlah peluang namun berhasil dipatahkan barisan pertahanan Timnas U19. Keasikan menyerang, Celebes dikejutkan dengan serangan balik Timnas U19 yang berbuah penalti. Namun sayang, Egy Maulana yang dipercaya menjadi Algozo gagal menjalankan tugasnya. Di akhir laga justru Celebes yang mampu menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti Ari Kiswanto. Skor 1-1 bertahan hingga wasit meniup peluit babak kedua. Pelatih Indra Safri akui anak asuhnya masih lemah dalam penyelesaian akhir. Ya finishing. Terus harus lebih lebih serius ya saat kita dapat peluang gitu. Tadi kan berapa peluang kebanyakan mau main-main gitu. Ya, penalti. Ya, beda dengan kita lawan Patriot, 3 kali peluang, 2 gol. Indra Safri akan terus membenahi kelemahan timnya sebelum terjun di turnamen Toulon Prancis akhir Mei mendatang. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Menikmati sunset dengan berkendara motor custom di Canggu, sesaat lagi tetap di NET Bali. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menikmati sunset di Pulau Bali. Jika kebanyakan orang menikmati sunset dengan bersantai di pinggir pantai, kali ini ada yang berbeda, yaitu dengan mengendarai motor bareng pecinta motor custom di Bali. Dan berikut liputannya. Namanya Treasure Custom Garage, salah satu bengkel modifikasi motor yang ada di daerah Canggu, Bali. Nah, sebelum berkeliling menikmati sunset dengan mengendarai motor, terlebih dahulu mengecek kendaraan. Hobi mengendarai dan memodifikasi motor kali ini bukan hanya milik kaum pria saja, namun banyak juga kaum perempuan yang memiliki hobi seperti ini. Dan perawatan motor tentunya menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi tempat untuk memodifikasi motor yang ada di Canggu, Bali. Yuk!
Berbeda dengan tempat modifikasi motor biasanya, tempat ini menawarkan paket lengkap untuk memodifikasi motor. Tak hanya bisa memodifikasi motor sesuai pesanan, di sini kalian juga bisa membeli segala peralatan dan memesan keperluan motor sesuai keinginan. Racer Garage sih sebenarnya tempat kita showroom motor, cuma juga melayani jual beli, sewa, sama custom build. Jadi bisa bangun motor di sini. Kita juga sediain spare part-nya, aksesorisnya. Jadi konsep kami itu sebenarnya one stop shop. Jadi kalau mau custom motor, di sini kita sediain semua. Berdiri hampir 2 tahun, sudah lebih dari 100 motor dimodifikasi di tempat ini. Stylenya tentu berbeda-beda, mulai dari scramble, cafe racer, jeeps, dan masih banyak yang lainnya. Selain bisa menjadi bengkel untuk modifikasi, pecinta motor biasanya datang ke sini untuk melihat beragam motor dengan aneka gaya yang ditawarkan di tempat ini. Tak harus beli, mereka juga bisa menyewa motor sesuai dengan gaya yang diinginkan. Dari sekian banyak motor yang udah dimodifikasi di tempat ini nih yang paling menarik perhatian saya. Mesinnya udah 750 cc dan kalau untuk harganya 80 juta rupiah. Lumayan sih. Hobi memodifikasi motor tak hanya milik pria saja loh, banyak juga kaum perempuan yang suka dengan dunia otomotif yang satu ini. Bagi mereka, memodifikasi bodi motor saat ini sudah menjadi gaya hidup. Terlebih, tren gaya yang setiap saat berubah juga membuat mereka berkeinginan untuk terus merubah dan memodifikasi motor kesayangannya. Trisar menjadi tempat yang cocok bagi mereka pecinta custom motor. Tempatnya bagus, asik. Terus kalau misalkan mau modif tuh nggak perlu cari spare partnya lagi di tempat lain. Di sini kayak udah nyediain semuanya. Jadi tinggal tunjukin aja apa yang mau, terus ntar tinggal dibuatin gitu. Oke, pengecekan motor selesai. Nah, sekarang waktunya berangkat. Bersama penghobi custom motor, kali ini saya habiskan waktu berlibur dengan menikmati sunset sambil berkendara mengelilingi area Canggu. Hamparan sawah yang indah, suara deburan ombak, dan indahnya matahari terbenam menjadi pemanis perjalanan saya kali ini. Vera Zenvia, Deo Priana melaporkan untuk NET. Kegiatan anggota komunitas motor biasanya hanya diisi dengan nongkrong di pinggir jalan atau konvoi keliling kota. Nah, komunitas motor literasi di Serang, Banten yang membuka taman bacaan keliling untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Menyalurkan hobi otomotif sekaligus menyebar minat baca kepada masyarakat. Itulah salah satu tujuan didirikannya komunitas motor literasi atau dikenal dengan komunitas Moli di Serang, Banten. Salah satu kegiatannya membuka taman bacaan dadakan di sejumlah tempat berkumpul masyarakat seperti alun-alun dan sekolah. Koleksi buku yang berjumlah ribuan merupakan sumbangan warga. Untuk mempermudah donatur, mereka akan mengunjungi satu persatu rumah warga yang akan menyumbang buku. Keren nih buat remaja-remaja biar enggak pikirannya HP. Jadi bisa banyakin lah buat baca, pengetahuan juga. Apalagi kayak gini nih ngajarin banget buat anak remaja nih. Baru terbentuk 3 bulan lalu, komunitas Moli kini memiliki 65 anggota, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga polisi. Memudahkan akses masyarakat terhadap buku menjadi alasan taman bacaan dibuat bisa berpindah. Masuk ke desa-desa, terutama yang belum memiliki taman bacaan. Iman Santosa melaporkan untuk NET.
Perayaan NET 4.0 hanya tinggal 3 hari lagi. Ulang tahun kali ini NET mengangkat tajuk NET 4.0 Present Indonesia Choice Award 2017. Pastinya seru banget dan sejumlah artis memeriahkan perayaan ini. Dari mancanegara kita punya Robin Thicke dan Jonas Blue. Ada juga musisi tanah air Rizky Febian, Raisa, Isana dan masih banyak lagi. Pokoknya harus standby nonton NET tanggal 21 Mei nanti ya. Let's go out and be wild, do it while we can. Maybe I'm going dancing, maybe I'm going blind, maybe I'm out of my mind. Satu jadikan tujuan kita, hilangkan kelak perdebatannya sia-sia. Informasi tadi mengakhiri NET Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NETZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, Matur Suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Classic. I hate these blurred lines. I know you want it. I hate them lies. I hate them lies. I know you want it. You're a good boy. You're looking at me. Yes. Just wanna dance with me. Go ahead, come ask me. Yes, yes, well the way she has me, I didn't expect for her to have any effect on me quite yet. I guess I'm a sucker for sunset brunettes. Last night was a blur, but you were my CLARITY. Well, when I'm trying to imply you like the sterling silver beneath these blurred lines. Okay, you're a nerd and I like that. How you got it going on in that white dress, so Miss Spontaneous. Whoa, you're looking extra radiant. I mean, we can stay home, just say so. How does a day sound in Barbados? Cause baby, has your man sound the trumpets, you deserve an anthem.